Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan para pemirsa sekalian. Kita lanjutkan pembahasan mengenai pewarisan menurut undang-undang pada bagian yang keenam. Pada bagian yang keenam ini kita akan membahas mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 4. Sebelumnya telah kita bahas mengenai pewarisan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sekarang kita akan membahas mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 4. Ahli waris golongan 4 adalah semua keluarga sedarah dalam garis menyimpang selain saudara, yaitu para paman, para bibi, atau saudara orang tua, beserta sekalian keturunannya. Lalu para saudara kakek, saudara nenek, dan sekalian keturunannya. Juga para saudara buyut, orang tuanya kakek nenek, dan sekalian keturunannya. Dengan demikian, ahli waris golongan 4 ini merupakan kelompok terbanyak atau terbesar di antara golongan-golongan ahli waris. Pengaturan mengenai pewarisan golongan 4 terdapat di dalam ketentuan pasal 858. Sekali lagi, ketentuan pewarisan golongan 4 terdapat di dalam pasal 838 yang terdapat 3 ayat. Nah, kita lihat ketentuan pasal 858 ayat 1. Dikatakan dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan, dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas. Kata saudara-saudara laki dan perempuan ini maksudnya adalah ahli waris golongan 2. Dengan demikian, harus kita artikan bahwa dalam hal ini ada seorang meninggal dunia. Seorang pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris golongan 1 dan tidak meninggalkan ahli waris golongan 2. Lalu dari kata-kata dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas. Kata sanak saudara dalam salah satu garis ke atas ini maksudnya adalah ahli waris golongan 3. Jadi ada seorang pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris golongan 1 maupun ahli waris golongan 2 dan tidak meninggalkan ahli waris golongan 3 dalam salah satu garis. Berarti di dalam garis yang satu masih ada ahli waris golongan 3. Dikatakan selanjutnya, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Kita harus bersepakat dulu mengenai pengertian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Maksudnya adalah ahli waris golongan 3. Sedangkan kata-kata para sanak saudara dalam garis yang lain maksudnya adalah ahli waris golongan 4. Kembali kepada kalimat pertengahan dari pasal ini, dikatakan
setengah bagian dari warisan. Maka ini menunjukkan bahwa langkah pertama pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4 adalah dengan melakukan cloving atau pembelahan warisan menjadi dua bagian yang sama. Ini sudah kita bicarakan pada saat kita pada awal membahas mengenai pewarisan golongan 3, yaitu pasal 850 dan pasal 851 yang mengatur tentang cloving. Setelah dilakukan cloving lalu dikatakan setengah bagian menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, artinya ahli waris golongan 3, dan setengah bagian lainnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain, artinya golongan 4. Pasal 858 ayat 1 selain menegaskan tentang harus dilakukannya cloving dalam pewarisan golongan 4 ini, sekaligus pasal 858 ayat 1 ini menjelaskan kembali prinsip atau konsekuensi pengaturan mengenai cloving yang diatur dalam pasal 850 ayat 1 dan ayat 2, bahwa dalam pewarisan golongan 3 dan 4 dimungkinkan adanya pewarisan bersama di antara orang-orang yang berbeda golongan, yaitu golongan 3 dengan golongan 4, apabila mereka berada di dalam garis yang berbeda. Yang satu berada dalam garis ayah, yang satu berada dalam garis ibu. Berkaitan dengan pewarisan golongan 4, maka pasal 858 ayat 1 menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4. Langkah pertama adalah melakukan cloving, melakukan pembelahan warisan menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 858 ayat 2. Disebutkan di sini, dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan, dan tak adanya pula sanak saudara dalam kedua garis ke atas. Pasal ini ingin mengatakan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan 2 sekaligus tidak meninggalkan ahli waris golongan 3. Berarti maksudnya adalah para ahli warisnya terdiri dari ahli waris golongan 4, keluarga sedarah dari golongan 4. Jadi pasal 858 ayat 2 ini khusus mengatur tentang pewarisan di antara ahli waris golongan 4. Dikatakan, maka sekalian keluarga yang terdekat dalam tiap-tiap garis masing-masing mendapatkan setengah dari warisan. Ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan cloving, maka langkah kedua adalah mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis. Merekalah yang akan mewarisi hak bagian di dalam garisnya. Ini pasal 858 ayat 2. Pasal 858 ayat 1 mengatur mengenai cloving. Pasal 858 ayat 2 mengatur mengenai mencari keluarga sedarah yang terdekat dalam tiap-tiap garis. Selanjutnya, pasal 858 ayat 3 dikatakan jika dalam satu garis yang sama, misalkan garis ayah atau garis ibu saja,
ada beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama. Maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 845, mereka mendapat bagian-bagian kepala demi kepala. Maksud ketentuan pasal 858 ayat 3 bahwa pada prinsipnya pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4, pada prinsipnya mereka mewaris atas dasar kedudukan sendiri, sehingga mereka berbagi kepala demi kepala. Tetapi disebutkan juga di dalam pasal ini dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 845. Apa yang diatur dalam pasal 845? Pasal 845 mengatur mengenai penggantian tempat di antara ahli waris golongan 4, di antara keturunan paman, bibi, dan seterusnya, di antara para ahli waris golongan 4. Penggantian tempat sebagaimana diatur dalam pasal 845 ini berbeda dengan penggantian tempat yang diatur dalam pasal 842 dan pasal 844 di antara ahli waris golongan 1 dan di antara ahli waris golongan 2. Penggantian tempat yang diatur dalam pasal 845 ini terdapat syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Bisa kita lihat ketentuan pasal 845. Dikatakan pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan. Ialah dalam hal bila mana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dulu. Secara singkat saya katakan bahwa penggantian tempat sebagaimana diatur dalam pasal 845 merupakan penggantian tempat yang sifatnya khusus. Ada syarat bahwa mereka yang berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti haruslah merupakan saudaranya, keluarga sedarah terdekat yang masih hidup. Sekali lagi saya katakan, yang berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti menurut pasal 845 adalah keturunan saudaranya, orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris yang masih hidup. Jadi selalu dicari dulu siapa keluarga sedarah terdekat dengan pewaris yang masih hidup, lalu dari situ bisa diketahui apakah keluarga sedarah yang derajatnya lebih jauh ini merupakan anak dari saudaranya orang ini, ya, keluarga sedarah terdekat tadi, ataukah bukan. Karena yang berhak menggantikan tempat harus keturunan saudaranya orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat. Kata saudara di sini harus diartikan secara sempit. Saudara ini adalah karena persamaan orang tua, baik ayahnya saja atau ibunya saja, atau persamaan ayah dan ibu. Ini yang namanya saudara kandung. Jadi bukan saudara dalam arti luas karena mempunyai hubungan darah, tetapi saudara di sini harus diartikan dalam arti sempit. Selain keturunan saudaranya, orang yang mempunyai hubungan darah terdekat yang masih hidup tidak berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti. Dengan adanya syarat yang seperti itu, dapat dikatakan ini merupakan penggantian tempat yang bersyarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak mungkin dia tidak bisa bertindak sebagai ahli waris
pengganti. Oleh karena itu dapat juga dikatakan pada prinsipnya dalam pewarisan golongan 4 tidak dikenal pewarisan berdasarkan penggantian tempat kecuali apabila terpenuhinya syarat untuk adanya pewarisan berdasarkan penggantian tempat sebagaimana diatur dalam pasal 845. Selanjutnya dari ketentuan pasal 858 ayat 3 ini menunjukkan atau mengatur tentang langkah ketiga pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4, yaitu membagi harta warisan di antara para ahli waris. Bagaimana mereka berbagi? Prinsipnya mereka berbagi atas dasar kepala demi kepala, kecuali dalam hal-hal tertentu apabila dipenuhi ketentuan dalam pasal 845 maka dimungkinkan terjadinya pewarisan berdasarkan penggantian tempat. Sekarang kita berikan contoh pembagian warisan di antara para ahli waris yang berbeda golongan. Dalam satu garis terdapat ahli waris golongan 3, sedangkan pada garis yang lain terdapat ahli waris golongan 4. Kita lihat dalam contoh ini, pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan istri maupun anak, sehingga tidak ada ahli waris golongan 1. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara, maka juga tidak meninggalkan ahli waris golongan 2. Dalam garis ayah terdapat 3 orang yang masih hidup, ada C dan ada GH, sedangkan D telah meninggal dunia. D ini neneknya P. Keluarga saudara yang hidup dalam garis ayah ada C, ada GH. C adalah ahli waris golongan 3 derajat 2 dalam garis ayah. GH adalah ahli waris golongan 3 derajat 3 dalam garis ibu. Oleh karena itu, ahli waris dalam garis ayah adalah hanya C karena GH tertutup oleh C karena derajatnya yang lebih jauh. Sekali lagi, ahli waris dalam garis ayah adalah C. Sekarang kita lihat ahli waris dalam garis ibu. Dalam garis ibu, nenek, kakek nenek sudah tidak ada, sudah meninggal. Ahli waris golongan 3 tidak ada. Sedangkan yang ada adalah IJ, ahli waris golongan 4. Ini saudara ibu. Kita lihat dalam garis ayah yang ada adalah C, dalam garis ibu yang ada adalah IJ, ahli waris golongan 4. Walaupun seperti ini, walaupun mereka berbeda golongan, mereka bisa mewaris bersama karena mereka berada dalam garis yang berbeda. C golongan 3 berada dalam garis ayah. IJ ahli waris golongan 4 berada dalam garis ibu. Ahli waris golongan 3 dalam garis ayah tidak bisa menutupi hak waris IJ yang merupakan ahli waris golongan 4 dalam garis ibu. Mereka bisa mewaris bersama. Sekarang bagaimana melakukan pembagian warisan di antara mereka? Pertama kita lakukan cloving. Garis merah ini menunjukkan dilakukannya cloving. Warisan dibelah menjadi 2. Setengah bagian untuk para ahli waris dari garis ayah, setengah bagian untuk para ahli waris dalam garis ibu. Tadi sudah kita bicarakan, dalam garis ayah ahli warisnya adalah C, maka C mewarisi setengah warisan. Dalam garis ibu ahli warisnya adalah IJ, maka IJ mewarisi setengah warisan dibagi 2, masing-masing 1/4. Contoh yang lain, pewaris meninggal dunia
Di sini tidak meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak, orang tua, saudara tidak ada. Dalam garis ayah, semuanya sudah punah. Golongan 3 tidak ada, golongan 4 juga sudah tidak ada. Keluarga saudara yang masih hidup yang ada di dalam garis ibu. Yang pertama ada E, ini kakek dalam garis ibu. Sedangkan F, nenek dalam garis ibu sudah meninggal. Lalu ada IJ. IJ ini adalah paman dan bibi saudaranya ibu yang masih hidup. Siapa di antara mereka yang berhak mewaris? Kita lihat E adalah ahli waris golongan 3. Sedangkan IJ ahli waris golongan 4 dan mereka berada dalam satu garis yang sama-sama berada dalam garis ibu. Oleh karena itu, di sini berlaku prinsip golongan, yaitu golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Sehingga ahli waris yang berhak mewaris dalam peristiwa ini adalah E, ahli waris golongan 3. IJ tertutup hak warisnya oleh E karena mereka berada dalam satu garis. Satu contoh lagi, ini adalah pewarisan di antara orang-orang yang berbeda golongan. Contoh ini kalau tidak salah tadi sudah, beda. Tadi kita juga ada kasus gambar yang hampir sama, tapi ada sedikit beda di sini. Kita lihat, pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan istri dan juga tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan orang tua dan saudara. Ahli waris golongan 1 dan golongan 2 tidak ada. Dalam garis ayah terdapat 3 orang yang hidup, ada C dan GH. C adalah ahli waris golongan 3. Ini merupakan kakeknya P dari garis ayah. GH ini merupakan paman dan bibi atau ahli waris golongan 4. Sedangkan dalam garis ibu yang ada IJ, ini juga ahli waris golongan 4. Siapa di antara mereka yang berhak mewaris? Dalam garis ayah, di sini ada golongan 3, ada golongan 4, otomatis yang berhak mewaris adalah C sebagai ahli waris golongan 3. GH ini ahli waris golongan 4, tapi karena berada dalam garis yang sama dengan C, sama-sama dalam garis ayah, maka hak waris GH tertutup oleh C. Jadi ahli waris dalam garis ayah adalah C. Dalam garis ibu yang ada hanya IJ, ahli waris golongan 4, dialah yang mewaris dalam garis ibu. Jadi dalam contoh ini ahli waris P dalam garis ayah adalah C, 1 orang. Ahli waris dalam garis ibu adalah IJ, ada 2 orang. Kembali lagi, langkah-langkah melakukan pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 atau golongan 4. Yang pertama, lakukan cloving, lalu mencari keluarga sedarah terdekat, golongan ataupun derajatnya di dalam masing-masing garis. Baru yang langkah ketiga, melakukan pembagian warisan. Dalam contoh ini, ahli waris P dari garis ayah adalah C, berhak atas setengah warisan, sedangkan dalam garis ibu ahli warisnya I dan J masing-masing 1/4 bagian atau 1/4 warisan. Setelah kita berikan pengertian dan contoh-contoh di atas, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai bagaimana pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4. Yang pertama, bahwa ahli waris golongan 4 terdiri dari keluarga sedarah dalam garis menyimpang selain saudara. Karena saudara ini merupakan ahli waris golongan 2. Sama-sama ahli waris dalam garis menyimpang, saudara sudah masuk dalam
kelompok ahli waris golongan 2. Maka yang menjadi ahli waris golongan 4 adalah para paman atau bibi dan keturunannya, para saudara kakek nenek dan keturunannya, para saudaranya kakek nenek buyut dan keturunannya, dan seterusnya. Yang kedua, pewarisan di antara ahli waris golongan 4 dilakukan melalui 3 langkah. Pertama, dilakukan cloving. Yang kedua, mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis. Dan yang ketiga, pada prinsipnya pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4 berlangsung berdasarkan kepala demi kepala. Pembagian secara individual dihitung berdasarkan jumlah ahli waris. Akan tetapi dalam pewarisan golongan 4 ini ada kemungkinan bisa terjadi adanya pewarisan berdasarkan penggantian tempat apabila terpenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 845. Demikian kesimpulan dari pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4. Semoga membantu para mahasiswa untuk memahami materi tentang pembagian warisan di antara ahli waris golongan 4. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.